Ya, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi pertemuan TKP untuk 2 yang terakhir ya, ini pertemuan 9. Buat teman-teman yang baru gabung, silakan masuk aja ke mini quiz. Ada saya chat. Ini kita ada 20 orang ya. Berarti nanti ada 20 juga yang bergabung. Ya, sudah ada 10 orang. Di sini ada yang ini enggak gelarnya SPD? Yang guru. Ada enggak? Saya kok baca berita tadi pagi tuh ini ya. Bingung saya. Sebenarnya ada nggak sih CPNS guru, tapi jadi simpang siur gitu infonya. Soalnya kan awalnya digembur-gembur kan nggak ada ya, tapi kok tadi infonya ada ya, formasi CPNS guru. Ya, kita tunggu aja ya. Katanya bulan ini pengumumannya. Oke, sudah ada 14 orang. Ada lagi yang mau ikut join? Ini waktunya tadi kalau nggak salah 45 menit ya, 45 detik ya per soal. Jadi di sini jangan lama-lama lagi, gitu baca soal langsung jawab. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman ya. 3, 2, 1.
Ya, gimana? Sudah pada selesai, teman-teman? Satu menit lagi ya. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jangan jawab serius banget tadi pemanasan. Sepertinya ini banyak yang salah nih. Nggak ada yang 64% ya. Akurasinya lumayan bagus. Langsung aja kita bahas teman-teman ya. Gimana? Buat yang masih ngerjain apa, lanjut aja. Sini yang ada Kak Rizky, Nova, NG, Mas Sabar nih. Ini benar semua nih artinya ya. Mas Hari ya, Mbak Hanifa. Ya, ini skor-skornya. Ya, langsung aja kita bahas. Ini soal pertama. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar. Sebentar. Saya close dulu grup-grup ini. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama teman-teman saya. Dari manapun mereka berasal dalam satu kampus. Suatu ketika saya diberikan kesempatan oleh panitia untuk sekamar dengan teman saya yang daerah, agama, budaya, norma khususnya berbeda dengan saya. Maka sikap saya menghadapinya adalah, ya, kita ditempatkan dengan orang yang berbeda, suku, agama, budaya, norma. Nah, yang ini kan soal tentang sosial budaya ya. Artinya selama ini tidak ada melanggar aturan agama, ya kita harus terima gitu teman-teman. Yang A ini kurang cocok ya dengan tema sosial budaya. Yang B ini nilai mati. Selanjutnya yang C ini menerima dengan tulus karena semakin banyak relasi. Ya, ini tahan dulu ya. Yang D ini menerima aturan panitia apa adanya, pasrah. Ya bisa juga nih, kita tahan dulu. Yang E menerima aturan panitia. Ya, antara D dan E, yang E ini sudah diwakili. Kok gini sih? Oh, ini selesai ya? Sorry. Terus gimana caranya? Oh, gini. Ini teman-teman lihat apa? Sekarang ini ya, soal 1 ya teman-teman ya. Nah, yang E ini menerima aturan panitia. Nah, antara ini D dan E ini sama ya teman-teman. Sama ya. D dan E. Berarti yang E ini lebih lengkap daripada D. Jadi nanti kita coret. Nah, tinggal yang E ini dan berusaha mengenalnya serta memahami teman-teman sekamar lainnya. Ya. Kok gini sih? Nah, jadi antara yang menerima dengan tulus, yang C dengan E ini, coba lihat mana yang lebih baik teman-teman. Ini sama-sama benar ya. Nih. Tapi mana yang lebih benar gitu. Nah, kalau yang C ini fokusnya pada teman tadi aja ya gitu ya, teman tadi yang sekamar. Tapi kalau yang ini fokusnya juga teman-teman sekamar lainnya, itu lebih luas ya. Gitu. Ini sama benar, tapi yang paling benar lagi adalah yang E teman-teman. Jadi jawabannya menerima aturan ini ya. Sorry, saya. Nanti kotor semuanya tuh kayak titik-titik. Ini semua kotor kalau titik-titik pakai. Nah, ya aja nih. Gini, teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya.
Jelas ya? Ya, jadi jawabannya sini E ya, menerima aturan panitia dan berusaha mengenalnya serta memahami teman-teman gitu ya. Ada lebih memahami teman-teman sekamar lainnya, lebih lengkap lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Sebagai seorang kepala bagian, saya sering melakukan disposisi surat tugas kepada bawahan. Disposisi artinya ini ya. Di sini gimana? Nah, artinya ini kita melimpahkan tugas kita kepada bawahan. Delegasi nih. Untuk dapatkan target yang maksimal, maka saya berharap bawahan saya bekerja dengan baik dan optimal. Dengan meminimalisasi kekeliruan. Maka, agar bisa seperti itu, saya harus, ya, yang A ini, peraturan itu hanya untuk bawahan saya saja. Kan disposisi setiap tugas yang adalah karyawan meringankan saya. Nah, yang A ini kurang cocok ya, teman-teman, kita coret. Yang B ini tidak boleh melakukan kesalahan untuk memberikan contoh. Ya, yang B ini kita tahan dulu. Yang C, melakukan pembinaan kepada mereka seperti pendidikan pelatihan terlebih dahulu. Nah, yang EC ini yang paling tepat ya, teman-teman. Tapi tidak semua hal ketika kita ngasih tugas ke bawahan itu semua harus ada diklat gitu. Jadi C ini benar-benar idealis tapi nggak realistis, teman-teman. Ya, kemudian yang D berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, tahan dulu ya yang D ya. Yang E berusaha menjalin koordinasi kepada bawahan saya untuk selalu memberikan yang terbaik dan bersikap totalitas dalam bekerja. Ya, di soal ini kan kaitannya dengan jejaring kerja. Ya, ada interaksi ya, atas bawahan atasan, atasan bawahan gitu ya. Bagaimana yang paling baik? Nah, di sini sebenarnya yang paling cocok adalah yang E ya, teman-teman. Di sini sudah tepat jawabannya. Berusaha menjalin koordinasi pada bawahan saya untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau yang C ini sebenarnya paling baik yang C, tapi tidak realistis gitu, karena mungkin ada beberapa penugasan yang tidak harus ya, tidak harus diklat dulu gitu. Nah, dan ini sering pasti terjadi di lapangan nanti. Ya, jadi yang penting adalah di sini koordinasi. Koordinasi, jadi setiap ada yang kekeliru, ada yang bingung atau yang kurang jelas, kita memberikan arahan gitu ya, memberikan instruksi yang jelas gitu. Dan di koordinasi artinya saling gitu ya, saling timbal balik ya, di tiktokan ya. Mana ada yang kesulitan langsung dijawab, langsung diselesaikan bersama gitu. Nah, dan bersikap totalitasnya. Jadi yang ini sudah paling tepat dan realistis. Oke, nomor 3. Berhubung dengan CPNS sudah semakin dekat, maka Lembaga Bimbingan Belajar mengadakan kompetisi nasional terkait hal-hal yang diujikan dalam seleksi tersebut. Sebagai seorang yang ingin lulus dalam seleksi, ya, intinya adalah sebagai seorang yang ingin lulus seleksi CPNS, maka sikap saya adalah ya di sini pasti yang A dan opsi C ini termasuk yang kurang tepat ya. Yang A ini sudah jelas paling kurang tepat. Yang C ini ada kata jika persiapan saya sudah matang gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin ada yang jawab di B, D, dan E. Yang B ini sebenarnya pertanyaan ini adalah gimana sih biar kita lulus gitu ya, biar kita lulus itu. Nah, di sini tanya gimana biar lulus ya, kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau kita perhatikan dari pertanyaannya sudah jelas hanya yang E yang paling cocok ya teman-teman ya. Mempersiapkan diri dengan sangat baik gitu ya. Yang B dan D ini adalah tujuan kita ikut ini kompetisi nasional tadi, bukan bagaimana agar kita lulus dalam seleksinya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, diperhatikan lagi pertanyaannya, jadi cocokkan dengan jawabannya. Oke, sudah 59% yang benar ya. Kita lanjut lagi nomor 4. Saya sedang ngerjain TO, sedangkan Bapak dan Ibu saya jauh-jauh dari Ternate ke Jakarta mengajak saya makan siang, sedangkan TO-nya baru selesai 30 menit lagi. Pada saat itu memang sudah waktunya makan siang. Menyikapi hal tersebut, maka yang saya lakukan adalah ya ini sama-sama sebenarnya sama-sama penting ya teman-teman ya. Sama-sama penting. TO-nya nanggung juga kerjanya. Jadi coba-coba cari jawaban yang bisa bisa mengakomodir keduanya. Yang A ini sama dengan kalau TO sebelum waktu nanti sama dengan kita nggak selesai ya. Kalau TO-nya nggak selesai berarti kan nggak bisa diukur ya hasil dari TO tersebut. Yang B langsung pergi meninggalkan. Nah, yang B juga sebenarnya B ini kita bagus ya untuk orang tua. Namun yang B ini TO-nya tadi kita abaikan. Coba cari yang bisa mengakomodir keduanya. Yang C minta ibu untuk menunggu 3 menit lagi agar pas dengan selesai pekerjaan saya. Ya, yang C coba tahan ya.
Yang D memberitahukan kepada ibu bahwa saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya karena itu berhubungan dengan masa depan saya. Bisa juga nih. Atau yang E, mengatakan pada ibu, saya akan menyusul 30 menit lagi. Ya. Nah, kalau di sini bahasanya adalah kalau yang C ini antara E ini mirip-mirip teman-teman ya, tapi beda di mana sih? Yang C ini meminta ibu untuk menunggu 30 menit lagi agar pas dengan selesainya kerja saya. Berarti ini menunggu ya agar mereka tidak makan dulu ya gitu teman-teman ya. Nah, kalau yang E ini mengatakan saya akan menyusul 3 menit lagi. Berarti yang E ini secara tersirat ya, sama yang E ini juga lebih lengkap ya, bapak dan ibu ya gitu, karena tentang bapak dan ibu. Nah, jadi yang E ini lebih lengkap lagi dibanding yang opsi B. Kenapa? Karena di sini kita nggak memaksa orang tua untuk menunggu kita makan ya. Mereka silakan makan duluan, nanti kita akan menyusul 3 menit lagi setelah selesai TO. Itu. Kalau yang D ini kita benar-benar ini ya, maknanya sama nih yang D nih. Yang D dan E sebenarnya maknanya sama. Kita akan datang, yang D ini kan secara tersirat kita akan datang 30 menit lagi ya kan, gitu ya, secara tersirat. Tapi yang D ini bahasanya kurang ini ya, kurang bagus lah dibanding yang E ya gitu. Ya, jadi ini sudah tepat ya, 80% yang jawab opsi E. Yang nomor 5, di sini kita itu dirotasi ya dalam budaya yang berbeda ya. Ada daerah suku A, suku B, suku C. Sementara kita itu suku D. Maka yang akan Anda lakukan adalah A, berotasi sebaik mungkin, betul. B, menolak. Yang B ini nilai mati, coret yang B. Yang C, mempelajari terlebih dahulu budaya yang ada di sana. Ya, ini betul. Yang C, tahan juga. A dan C tahan. Yang D, mengukur budaya tersebut dengan nilai agama yang saya miliki, lalu bersikap selektif. Ya, yang D ini tahan dulu, jangan apa, tahan dulu. Yang E, beradaptasi sebaik mungkin dengan pertimbangan nilai budaya dan agama. Ya. Antara D dan E sudah jelas baik yang E ya teman-teman ya. Yang D kita coret. Berarti yang kita coret adalah yang B dan D. Antara A, C, dan E. Nah, apa beda A, C, dan E secara mendasar? Yang A dan E sama-sama beradaptasi. Tapi kalau yang E ini mempertimbangkan budaya dan agama. Yang A ini tidak ada pertimbangannya, gitu ya. Kalau yang C, dia beda dengan A dan E. Dia itu mempelajari terlebih dahulu, lalu menyesuaikan. Nah, teman-teman lihat antara A, C, dan E, gitu ya. Antara A dan A, C, dan E, yang A kita coret ya, yang C, yang E lebih bagus ya. Jadi tinggal C dan E, teman-teman. Kira-kira mana sih antara C dan E? Nah, di sini teman-teman antara A dan E ini sama-sama 27% ya, imbang nih jawaban ini. Oke. Ya, di sini yang C sebenarnya punya poin plus ya. Kenapa? Karena di sini ada perencanaan lebih matang gitu. Mempelajari terlebih dahulu gitu. Ketika bicara mempelajari, berarti kan kita sudah menyesuaikan ya dengan kondisi-kondisi norma-norma yang agama kita anut juga ya, sudah mempertimbangkan nilai budaya dan agama. Nah, jadi nilai C ini poin plusnya di situ. Kita itu bukan ketika bergabung baru kita adaptasi, namun sebelum kita bergabung kita sudah mempelajari dahulu. Sehingga nanti smooth ya ketika kita dipindahkan. Dipindahkan kita nggak terlalu belajar dari awal lagi gitu. Jadi ini jawabannya C ya teman-teman ya. Oke, gitu teman-teman. Overall ini yang betul semua ini. Ada 5 orang. Oke. Biasanya ada yang mau bertanya. Jadi yang chat saya nih. Kak, maaf baru gabung, bisa share linknya? Boleh, ini saya share ya. Japri saya dia. Oke, kita di sini ada nggak bertambah ya, ada 3 orang ya. Gimana teman-teman? Kita lanjut lagi untuk tryout berikutnya. Gimana? Ada yang menanyakan? Nah, ini kali ini tryoutnya dari soal-soal sahabat CPNS ya teman-teman ya. Sebentar, saya siapin dulu. Gimana tadi suara saya terdengar dengan jelas kan ya sepanjang tadi berbicara? Atau ada yang kurang jelas? Maksudnya jelas ini ya, jaringannya suaranya, bukan jelas penjelasannya ya. Atau ada penjelasan yang kurang jelas gitu? Halo? Halo, halo? Nggak ada yang denger ya? Halo, halo? Oh, iya. Terima kasih, Kak. Kita lanjut lagi.
Nah, tadi itu waktunya 45 detik, kecepatan nggak ya? Itu cepat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah biasa ngerjakan soal di bawah 50 detik, TKP itu berarti sudah cepat ya teman-teman. Sudah punya tabungan untuk ngerjain soal-soal lain. Di sini sengaja saya buat soal lebih cepat karena ini ya, memacu teman-teman juga supaya lebih semakin ini terbiasa untuk membaca cepat. Ya, saya share lagi. Loh, mana? Gimana? Sepakat waktunya 40 detik atau mau buat 60 detik sebelum kita mulai? Gimana? 45 aja ya kali ya? Ya, biar biasa ya. Ya, silakan gabung teman-teman. Sikat gigi. Ya, baru 16 orang. Kita ada 23 orang ya. Silakan yang mau join. Ada lagi yang mau join? Oke, ada lagi ya, Mbak Rizky. Kak atau Mbak ya? Ya, ada lagi mau join teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, nanti yang lagi berhalangan join bisa ini ya, bisa menyusul. Baik, kita mulai aja teman-teman.
Bagus kabar ndak sama istriku. Ayo, follow dapur lincah. Tapi coba aku disuruh
Gimana teman-teman? Udah pada selesai? Ya, langsung aja kita bahas ya. Jadi buat teman-teman yang belum selesai, nggak apa-apa, dilanjut dulu. Sudah, Kak? Oke. Ya, ini akurasinya tertinggi ya. 85% sampai saat ini. Wah, rata-rata benar semua nih. Ya, kalau gitu kita nggak perlu bahas lagi ya teman-teman ya. Perlu bahas nggak nih? Oke, nggak apa kita bahas aja ya. Sini sudah ada Mbak Aldita, Putri, Diana. Sama aja posisinya ya, keempat terus ya Mas ya. Mas sabar ya. Mbak Hanifah naik nih. Ya, seterusnya biar teman-teman lihat. Oke, ini soal 1. Langsung kita bahas ya. Gimana teman-teman? Setuju ya? Kita bahas langsung. Anda seorang polisi. Kemudian salah seorang yang minta didahulukan ya. Dia ini alasannya kena rapat penting. Kemarin kita sudah bahas ya, kalau yang boleh didahulukan itu adalah kelompok rentan ya, sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi kalau ini kan, mungkin setiap orang bisa aja beralasan ya, saya rapat penting ya, gitu. Bisa aja beralasan. Nah, karena ini bukan bagian dari kelompok rentan, dan bukan untuk orang yang perlu didahulukan, diprioritaskan, maka kita harus tetap pada aturan yang berlaku, yaitu tetap minta antri ya. Yang A ini benar, yang B benar, yang C benar, yang D benar juga, yang E itu nilai mati ya. Antara A, B, C, dan D, yang D ini sudah jelas kurang tepat, memaksa. Karena dia kan hanya bahasanya ada apa nih? Minta didahulukan, dia meminta ya, bukan memaksa. Jadi yang D ini kurang tepat. Yang B juga ya, ditegasin, nggak perlu ya. Kecuali dia memaksa, bisa ditegasin. Nah, antara yang A dan C, ya sudah jelas yang C ya teman-teman ya. Sesuai aturan yaitu antre. Kalau yang A ini bisa ambigu nih. Uh, kalau misalnya yang antri nggak banyak, mungkin bisa aja ya dia didahulukan gitu. Jadi yang A kurang tepat. Ya, jawaban nomor 1 C. Lanjut lagi yang nomor 2. Ya, benar semua ya, nggak perlu dibahas lagi. Di sini langsung kita bantu ya. Nih, yang C. Oke, lagi nomor 3. Saya memiliki seorang istri yang sedang hamil anak pertama dan sudah berjanji pada istri saya untuk mengantarkan ke dokter. Tapi tiba-tiba atasan saya meminta kepada saya untuk lembur kerja. Sikap saya adalah ya, di sini yang namanya lembur itu ini ya, apa namanya? Adalah hal sesuatu yang mendesak, penting mendesak. Kenapa? Karena karena kalau nggak penting mendesak, nggak perlu dilemburin ya, gitu. Atasannya minta dilemburin berarti kan ada hal penting mendesak. Kalau nggak penting mendesak, berarti bisa esoknya dikerjain gitu. Oleh karenanya ini adalah hal penting. Jadi kita utamakan yang bekerja dulu. Yang A ini coret, yang B coret, yang C betul, yang D tahan dulu, yang E. Nah, yang E ini kurang tepatnya tadi ya, karena di sini yang namanya tiba-tiba atasan minta untuk lembur. Berarti kan tadi hal penting dan mendesak gitu ya. Jadi kalau kita yang E ini kurang tepat lagi teman-teman ya. Jadi sini jawabannya antara C dan D untuk poin 45-nya. Ya, di sini yang sebenarnya itu bisa C bisa D teman-teman. Nah, tapi karena di sini apa namanya, kita itu mencoba untuk cari solution, maka jawaban paling tepat adalah yang D. Menjelaskan pada istri saya dan mintanya untuk naik taksi. Gitu ya. Ini poin D-nya poin 5, C-nya poin 4. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Ini benar 18, salah 4. Rekan Anda sedang melayani banyak pelanggan, sementara Anda baru saja mengerjakan tugas Anda yang cukup banyak. Ya, ini berarti bagian pelayanan publik ya. Maka apa yang dilakukan? Ya, yang A ini keleluasan pada pelanggan untuk memilih siapa yang melayani mereka. Tahan dulu. Yang B meminta pelanggan dari rekan Anda untuk berpindah pada Anda. Ya, tahan dulu. Yang C tidak bercampur, ini nilai mati coret. Yang D
minta rekan Anda untuk mengalihkan pelanggannya kepada Anda. Tahan dulu. Yang E minta rekan lainnya yang sedang santai untuk membantu melayani pelanggan. Ya, yang E juga tahan. Nah, kalau yang di opsi A, opsi ini kita lihat lagi ya, keleluasaan kepada pelanggan. Gitu. Berarti di sini instruksinya kurang jelas ya gitu. Pelanggannya yang milih ya. Jadi nanti antriannya kurang bisa berantakan. Yang A kita coret. Yang B, antara B dan D ini mirip ya. Minta pelanggan dari rekan Anda untuk berpindah kepada Anda. Yang D minta rekan Anda untuk mengalihkan pelanggannya. Nah, kalau yang B ini minta pelanggan dari rekan Anda. Yang B ini pelanggan dari rekan itu kita alihkan, pelanggannya kita tarik gitu ya. Kalau yang D ini rekan Anda yang mengalihkan pelanggannya kepada kita gitu. Nah, antara B dan D yang paling tepat adalah yang D teman-teman ya. Yang B kita coret. Apa? Karena yang B ini bisa aja ya pelanggan yang dari rekan kita itu yang kita tarik gitu ya. Maksudnya yang sedang dilayaninya gitu. Nah, kalau yang D ini berarti sebagian dari rekan Anda itu kita alihkan ke kita. Jadi di sini yang menginstruksikan adalah rekan kita gitu ya. Rekan kita yang kita instruksikan untuk mengalihkan pelanggannya. Kalau yang B ini pelanggan yang kita instruksikan gitu. Jadi di sini yang D lebih tepat. Kenapa? Karena itu yang B ini adalah yang B ini adalah pelanggannya teman kita yang kita tarik atas izin dari rekan kita tadi. Nah, antara D dan E. Minta rekan lainnya sedang santai untuk membantu pelanggan ya. Antara D dan E. Nah, di sini yang E ini sebenarnya di soal nggak ada bicara santai ya. Itu satu. Yang kedua, yang sedang santai ini bisa saja bukan bagian pelayanan, gitu teman-teman ya, bisa saja. Nah, jadi yang E ini kurang tepat di situ. Ya, jadi untuk jawaban terbaiknya adalah yang D. Oke, nomor 5, benar 20, salah 2 ya. Pada hari pertama Anda bekerja sebagai CS. Ya, ini sudah jelas ya, meminta maaf ketika salah. Jawabannya A ya, teman-teman. Maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. Lanjut lagi, nomor 6. Di rumah sakit Anda bekerja, banyak mendapatkan keluhan dari pasien mengenai sistem pendaftaran yang harus menunggu lama dan bolak-balik. Sebagai direktur. Nah, kalau namanya, sudah selesai ya. Kita buka dari itu berarti ya. C, ini 90%, 91 ya. Sakit apa enggak nih? Ngucapin bela sungkawa enggak, Kak? Di sini. Hah? Palingnya Wardini lagi gitu. Iya, artinya pasti kan nggak Sorry boleh. teman-teman terganggu. Paham. Kalau orang tua sendiri kayak apa? Paham juga ya. Ya, tadi nomor berapa ya? Nomor 5 sudah ya. Nomor 6. Ya, di sini sebagai direktur. Berarti direktur itu pimpinan tugasnya adalah yang menetapkan ya, buat aturan-aturan. Ya, yang A ini mengubah sistem booking online, bisa ya. Yang B melakukan keluhan baik. Yang B juga bisa, tetapi nggak harus direktur ya. Yang B ini nggak harus direktur. Yang C memikirkan mengenai sistem pendaftaran lebih baik. Ya. D mengabaikan tersebut karena di mana-mana juga sama. Yang D nilai mati, yang E juga. Yang E juga ya. Nah, di sini antara A dan C, teman-teman. Ya, ini kira-kira teman tentang apa ini ya? Ya, kalau yang C ini masih memikirkan, yang A ini sudah membuat tindakan. Jadi utamakan yang solusional ya, yang nyata dan solusional. Jadi jawabannya A ya teman-teman ya. Ini juga kaitannya dengan pelayanan publik dan juga IT ya, yang A ini. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 7. Ya, ini benar semua nih ya. Benar semua ya, jawabannya B ya teman-teman. Kita skip aja. Nomor 8. Kita sebagai petugas front office ya, front office ini jelas-jelas untuk melayani pelanggan ya, melayani tamu ya. Suatu ketika kantor Anda menghadapi banyak pelanggan, ternyata perkelahian ya.
Di sini Anda tulis front office suatu ketika kantor Anda sedang menghadapi banyak pelanggan. Berarti ketika front office, berarti kita sedang melayani pelanggan ya gitu. Tapi ada perkelahian karena adanya pelanggan yang memotong antrian. Yang A mencoba melerai, tahan dulu. Yang B memanggil pihak petugas keamanan untuk membantu menjaga keadaan sebab Anda sedang melayani. Ya, yang B juga bisa tahan. Yang C minta maaf pada pelanggan yang sedang melayani sebab Anda hendak melerai. Minta maaf. Ya, antara A dan C lebih bagus yang C ya. Yang A kita coret. Tinggal B dan C nih. Yang D minta pihak untuk mengusir. Nah, yang D ini juga bisa mengusir, tapi ini adalah pilihan yang paling terakhir banget kalau tidak bisa lagi diupayakan melerai. Ya, yang D ini kita coret dulu. Yang E nilai mati. Ya, antara B dan C sudah jelas ya. Yang B ini lebih tepat. Kenapa? Karena petugas keamanan dia lebih ini ya, lebih sesuai dengan perannya gitu. Gitu teman-teman yang B ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 9. Anda punya toko online yang menjual berbagai peralatan rumah tangga. Biasanya semua pelanggan puas. Tapi suatu hari ada satu pelanggan yang komplain. Ya, ini ada satu yang komplain ya. Bagaimana sikap Anda? Yang A tidak menanggapi nilai mati, coret. Yang B minta maaf pada pelanggan tapi tidak bisa melakukan penggantian barang. Ya, yang B ini tahan dulu. Yang C minta maaf pada pelanggan dan segera mengirimkan pengganti barang yang baru. Yang C tahan dulu. Yang D minta maaf pada pelanggan dan jelaskan dengan baik bahwa barang dikirim dalam kondisi baik. Ya, bisa juga ya yang D. Yang E minta maaf pada pelanggan dan jelaskan dengan baik bahwa barang yang dikirimkan kondisi baik, kemudian menyarankan pada pelanggan untuk komplain pada ekspedisi. Ya, di sini teman-teman kita lihat ya. Nah, sebenarnya di soal ini tuh jawaban mana aja bisa ya. Bisa dilakukan dalam namanya di dalam kondisi nyata gitu. Nah, tapi di sini soalnya adalah pelanggan tuh biasanya puas gitu. Berarti semuanya tuh puas gitu ya. Cuma ada satu doang nih. Nah, jadi daripada gara-gara satu ini bermasalah ya, satu jam bermasalah, lebih baik cobaan yang paling amannya adalah ini teman-teman. Yang C, meminta maaf pada pelanggan dan segera mengirimkan pengganti barang yang baru. Gitu teman-teman. Oke. Yang D meminta maaf pada pelanggan dan menjelaskan ya. Banding yang D, lebih baik yang E ya teman-teman ya. Lebih baik yang E ya. Nah, tapi banding yang E, lebih baik yang C. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 10. Proposal yang tim saya ajukan ditolak karena dianggap kurang memiliki prospek. Maka sikap saya adalah, ya ini sudah jelas yang A ya, segera melakukan perbaikan dan mengajukan proposal kembali. Gitu. Kalau yang B ini masih berusaha memperbaiki, yang A ini sudah lebih maju lagi yaitu mengajukan proposal kembali. Lanjut lagi, nomor 11 ini salah satu orang ya. Setiap pagi sebelum kerja, Anda sudah minta pekerjaan harus selesaikan. Satu hari lebih cepat selesai. Sehingga Anda pikiran masih ada waktu yang luang. Maka ya ini sudah jelas ya. Kita periksa dulu ya hasil pekerjaan. Gitu. Kalau tadi opsi C nggak ada, mana jawabannya? Ya kalau yang B ini berarti sudah mau pulang. Yang A ini bisa. Yang D bisa. Yang E juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang opsi C nggak ada, ya jawaban keduanya adalah yang D, teman-teman. Yang D. Kalau yang D nggak ada, nah jawabannya E ya, teman-teman ya. Oke, nomor 12. Anda adalah seorang kasir antrian di suatu wahana. Anda selalu saja menjumpai seorang ibu-ibu kepanasan dalam mengantri dan siap menunggu dengan kepanasan. Tidak ada turun kantor tentang masalah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya. Yang A ini minta pengertian kepada pengunjung lain supaya ibu dapat nilai terlebih dahulu. Bisa yang A ya. Yang B ini memberi masukan pada kantor untuk buat antrian yang lebih bagus. Bisa juga nih. Bisa juga. Yang C tetap menjalankan tugas kantor. Yang C ini, emang ada SOP ya? Di soal ini bahasanya adalah tidak ada aturan kantor. Tidak ada aturan kantor berarti tidak diatur gitu ya. Jadi yang C ini nggak ada mengatur sebenarnya ya gitu. Kita coret yang C. Yang D rasanya sangat tidak nyaman, yang C ini mati. Yang ini memberi masukan pada kantor supaya lebih memprioritaskan ibu hamil dan lansia karena tidak tega melakukan seperti itu. Ya, yang E catatan juga. Nah, di sini ada jawaban yang kita buat lagu nih ya. Yang A
B dan E. Ya. Yang C apa? Lebih dulu yang C. Nah, di soal ini kita lihat lagi. Anda selalu saja. Berarti ini sudah terjadi berulang-ulang. Gitu ya. Sudah terjadi berulang-ulang dan sini ada ibu-ibu kepanasan, lansia. Berarti ini juga ada kelompok rentan gitu ya. Tidak ada turun kantor, nggak ada aturan yang apa namanya? Yang mengkhususkan ya jika ada kelompok rentan atau ibu-ibu didahulukan, itu nggak ada. Tapi di sini kita bisa aja ya, bisa membuat apa namanya? Buat pengecualian karena di Undang-Undang Pelayanan Publik itu sudah ada diatur ya. Untuk kelompok rentan itu bisa dapat perlakuan khusus. Nah, jadi yang A ini betul, tapi dengan konteks soal ini kurang tepat lagi. Karena setiap kali jumpa kita yang meminta gitu ya, sehingga mungkin nanti pelanggan yang lainnya merasa gimana gitu karena nggak diatur kok kenapa mereka duluan gitu ya. Nah, tapi kecuali tadi misalnya ini baru terjadi sekali 2 kali aja gitu nggak apa-apa yang A. Yang A kita coret. Nah, antara B dan E teman-teman. Yang B ini memberikan masukan pada kantor untuk membuat tempat antrian yang lebih bagus gitu ya. Nah, sebenarnya yang antara B dan B ini bukan hanya antrian lebih bagus aja ya gitu. Dan B ini sebenarnya kita mencegah masalah dengan masalah baru, yaitu misal ya kita asumsikan aja antrian itu panjang ya, mungkin istilah kurang bagus di sini adalah mungkin nggak ada atap-atapnya atau gimana ya gitu, atau mungkin bisa aja karena antriannya panjang gitu ya, antrian panjang sehingga ibunya kepanasan. Nah, kalau antrian panjang itu kan nggak bisa diselesaikan dengan antrian bagus aja gitu ya. Tapi harus ada sistem yang bisa membuat agar ibu-ibu tadi dan lansia tadi bisa didahulukan. Jadi sudah jelas ini yang E teman-teman ya. Yang E ini ketika kita membahasnya berarti kita sudah memberikan perhatian lebih gitu ya. Perhatian lebih dan dengan adanya aturan nanti yang diterbitkan oleh kantor jika disetujui karena namanya masukan, maka akan lebih mudah ya gitu. Misalnya dibuat jalur prioritas gitu sehingga yang lain juga merasa ini ya sudah lebih menerima ya karena sudah ada aturan yang mengatur gitu. Berarti soal ini adalah adanya aturan belum mengatur hal tersebut. Jadi agar lebih baik maka kita ajukan aturan yang mengatur gitu. Ya. Lanjut lagi nomor 13. Atasan memberikan tugas tambahan kepada saya. Padahal saya sudah merasa sangat lelah ya. Ya ini profesional ya harus kita kerjain. Ya, yang B ya, tetap mengerjakan tugas tersebut. Ya, tetap kerjakan mau besok mau kapanpun ya berarti tetap dikerjakan gitu. Jadi yang B ya, dengan paling tepat ya. Nomor 14. Ya ini cuma yang salah nih. Bila Anda suatu waktu mendapat surat tugas untuk segera dinas keluar kota, sementara masih ada pekerjaan cukup banyak di kantor, apa yang dilakukan? Ya, ini soalnya dilematis ya, teman-teman. Di sini teman-teman milih jawabannya ada yang A dan D. Ya, jadi yang B, C, dan E ini kita hapus ya. Kita coret ya, yang B, C, dan E ya. Kita fokus kepada A dan D. Di sini kata kunci adalah segera. Segera, berarti itu dan ada tugas banyak di kantor, gitu ya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini kok yang namanya segera ya. Sebenarnya fokusnya adalah yang A, teman-teman. Membawa tugas tersebut dalam perjalanan dinas. Berarti kita kerjakan sambil dinas. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi. Nah, kalau ide ini, berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tak menumpuk pekerjaan nantinya. Ya, ini benar, tetapi ini kurang nyata dan solusional ya. Tindakan nyata gimana gitu. Karena di sini adalah segera, maka nggak mungkin lagi kita bisa ngerjain pekerjaan yang banyak tadi. Apalagi ini soalnya pekerjaan cukup banyak di kantor, gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang A, kita bawa. Dengan kita bawa tugas tersebut, pastinya kita akan selesaikan sesuai dengan waktu tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 15, ya ini betul semua ya. Ini menjaga rahasia nih, yang C jawabannya. Untuk lagi nomor 16, sebagai kepala bagian, saya bagi tugas, ya. Bagi tugas ini pasti jawabannya ada yang, ya kalau yang bebas untuk memilih ini kurang tepat ya, gitu. Kurang tepat nih yang C ini ada yang memilih satu orang. Ya di sini ada juga memilih dulu tugas yang sesuai dengan kompetensi ya. Yang E ini juga betul teman-teman. Jadi sini dilemanya adalah B dan E ya. Tapi dibanding yang E, yang B lebih tepat ya. Memperhatikan minat dan kompetensi dari setiap anggota. Artinya ada dua sisi di sini dari peminatan dan kompetensi. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 17. Anda adalah seorang karyawan apotek. Ya, ini ada yang tiga beda ya. Tentang seorang pasien yang ingin membeli obat harus menggunakan resep dokter. Namun pembeli tersebut memaksa
Memaksa, ya sudah jelas ya kalau dia memaksa dan diberi uang berarti ini ada tindak upaya untuk korupsi ya, apa namanya, suap gitu. Yang namanya aturan nggak boleh ya nggak boleh, jadi jawabannya adalah D ya. Saya langsung menolaknya, gitu. Oke, nomor 18. Tahun 2021 rencananya perusahaan Anda akan mengadakan pelatihan gratis, dilakukan setelah jam. Ya, ini betul semua ya, jawabannya B ya. Sangat berminat mengikutinya dan mulai mengkomunikasikan pada keluarga karena akan pulang terlambat. Oke, kita skip aja. Ini benar semua juga ini. Tugas penting, masa sangat serius ya. Yang B jawabannya teman-teman ya, tetap mengerjakan tugas dengan baik. Nomor 20, Anda bekerja pada bagian pengadaan. Pada hari Minggu handphone bunyi tanpa panggilan dari rumah sakit. Biasanya karena ada kebutuhan obat yang sifatnya cito. Cito ini apa ya? Urgent ya teman-teman ya, penting ya. Definisi bahasanya adalah biasanya. Biasanya cito. Tapi ada hal yang nggak biasa juga bisa berarti ya. Namun pada saat itu saya akan persiapkan pergi bersama keluarga. Ya sudah jelas kalau ada telepon dari rumah sakit ya angkat dulu ya. Kira-kira apa keperluannya? Apakah karena kebutuhan obat atau yang lainnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Diangkat dulu. Baru kemudian diputuskan gitu. Apakah kita harus membatalkan acara atau yang lainnya gitu ya. Jadi jawabannya sudah jelas B. Kantor tempat saya bekerja mewajibkan pegawainya untuk, ya ini betul semua nih ya. Sudah jelas ya, namanya sepakat. Yang sepakat adalah teman-teman, bukan kantor ya. Kalau kantor tadi membuat aturan untuk libur bersama di hari Jumat, berarti kita ikutin aturannya. Tapi karena di sini kesepakatan teman-teman aja, tanpa di backup sama aturan, maka yang B ya, tetap kita berintegritas untuk masuk kantor seperti biasa, disiplin. Oke, nomor 22, Anda bekerja sebagai bagian operator. Operator. Kayak apa nih ya? Operator tuh berarti yang apa namanya tuh? Hanya menerima dan mengalihkan lagi ya. Suatu hari Anda dapatkan telepon dari pelanggan yang mengeluhkan tentang kualitas obat yang diterima. Sikap Anda adalah sudah jelas ya meminta maaf ya teman-teman ya. Ya berarti yang nggak ada kata maafnya ini salah. Kenapa? Karena ada keluhan sini. Jadi yang B, yang C itu coret. Ya yang A minta maaf berupaya menjelaskan sebaik mungkin. Yang A ini sepertinya kurang cocok ya dengan tugas operator ya. Ya jadi A coret. Yang C melapor, yang tadi C coret ya. Yang B minta maaf dan menjamin produk. Nah yang B ini juga kita bukan seorang yang berkapasitas untuk menjamin. Yang B coret dia tidak ada memilih A, B, C ya. Antara D dan E. Minta maaf, mencatat segala keluhan yang disampaikan, kemudian melaporkan kepada bagian QA. Ya, yang D. Yang E minta maaf dan kemudian menyambungkan telepon kepada bagian QA ya. Antara D dan E. Nah, kalau yang D ini berarti kita angkat telepon, kita catat, baru kemudian telepon matiin ya, gitu. Kita sampaikan. Yang D juga betul teman-teman. Namun lebih bagus adalah yang E gitu. Karena agar penyampaiannya tidak salah ya. Teman-teman misalnya ada komplain nih atau nelfon ke bagian apa ya? Bagian CS gitu kan. Biasanya diangkat dulu, selamat datang di ini. Biasanya itu udah otomatis ya biasanya kalau sekarang. Nah, kemudian kan akan disambungkan lagi ya ke nomor ke orang yang kompeten ya gitu. Nah, itu orang kompeten tadi adalah quality assurance-nya kalau di soal ini. Jadi masalah tadi langsung kepada yang bertanggung jawab atau yang berkompeten untuk menjawabnya gitu teman-teman. Maka yang lebih tepat yang E ya, karena langsung. Bukan berarti yang D ini salah, enggak. Yang D ini tepat juga, tapi karena ada opsi E, makanya opsi E lebih tepat. Oke, selanjutnya lagi nomor 23. Jika atasan memberikan tugas yang Anda tidak tahu cara mengerjakannya, karena itu memang bukan tugas di bidang Anda, maka ya biasanya ketika atasan itu memberikan tugas di luar dari tugas kita itu ada beberapa hal ya. Pertama mungkin atasan itu percaya dengan kita. Yang kedua, atasan itu mau menguji kita gitu sehingga nanti kita akan dinaikkan jabatannya gitu ya karena ada wewenang tambahan gitu ya. Atau kita nanti ada rencana untuk dirotasi dan sebagainya gitu ya. Atau bisa jadi karena tidak ada yang bisa membackup, maka teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas yang lain. Jadi di sini nggak masalah, ini sering terjadi juga di kondisi nyata. Jadi di sini kita upayakan untuk tetap mengerjakannya gitu ya. Jadi yang A ini menolak ini salah. Yang B menerima dan langsung coba mengerjakan seadanya. Ya, tapi kata seadanya ya, berarti selesainya itu nggak maksimal. Ini nggak sesuai juga, kurang sesuai dengan nilai dasar ASN ya, yang mengutamakan pencapaian hasil.
Yang C membawa pulang sambil bertanya pada orang tahu. Yang C tahan dulu. Yang D minta waktu lebih lama. Yang D ini tahan dulu. Yang E menerima. Yang E menikmati coret. Antara B, C, dan D, teman-teman. Sekarang sini jawabannya nggak ada yang paling tepat ya. Sebenarnya paling tepat adalah kita pasti pilih jawaban yang segera mengerjakannya dan mencoba mencari tahu cara penyelesaian terbaik gitu kan teman-teman ya. Nah, namun di sini yang paling dekat dengan tersebut adalah yang C. Bawa pulang sambil bertanya kepada orang yang tahu gitu ya. Nah, kalau yang B ini benar menerima langsung ya, namun mengerjakan seadanya. Di sini kata yang keempat seadanya. Kalau yang D ini, yang C dan D ini hampir bersama. Kenapa? Karena lebih lama waktunya karena dibawa pulang gitu ya. Tapi yang C ini lebih jelas lagi gitu. Kita mencoba ada upaya untuk mencari tahu dengan lebih tahu gitu ya. Maka jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 24. Ya. 24 ini Adis dan Luffy adalah sepasang suami istri yang akan melangsungkan resepsi pernikahan. Keduanya berasal dari suku yang berbeda dan memiliki adat pernikahan yang berbeda. Luffy diminta harus mengikuti aturan suku Adis calon istrinya. Bagaimana seharusnya sikap Luffy? Ya, yang A ini mengikuti adat pihak wanita karena sudah ada aturannya. Ya, yang A bisa ya teman-teman ya, yang A. Tahan dulu aja. Yang B mencatat keluarganya karena ia adalah laki-laki harus mendominasi. Ya, yang B ini kurang tepat ya dengan sosial budaya ya. Yang C memutuskan resepsi bertema modern. Sebenarnya bisa aja ya, tapi yang C ini malah luntur sosial budaya tadi gitu. Yang C ini kita coret. Dan dia mengadakan rembuk keluarga untuk menentukan keputusan yang terbaik. Yang D juga bisa. Yang E memutuskan untuk tidak menikah. Ya ini udah kayak sinetron ya, yang E ya, kita coret. Oke, antara A dan D sebenarnya yang paling tepat adalah yang mana nih, yang mana? Ya, yang D ya teman-teman ya. Karena dalam urusan keluarga ini pastinya akan ada adat berbeda itu ini ya. Gimana ya jelasinnya? Dua-duanya itu harusnya bisa diakomodir ya gitu. Kadang maksudnya misalkan itu ada adat si X, adat A dan adat B itu dua-dua bisa dimasukin gitu. Nggak harus satu adat aja gitu teman-teman. Nah maka di sini sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah yang D. Itu mengadakan rebut keluarga untuk menentukan keputusan yang terbaik gitu. Karena di sini masih pihak keluarga meminta si Lutfi-nya, bukan meminta keluarga Lutfi mengikuti. Jadi masih ngomong ke pasangan aja gitu ya, belum secara keluarga. Jadi oleh karena itu di sini akan lebih baik masalah ini karena pernikahan bukan hanya untuk menyatukan kedua belah pihak, dua orang aja, tapi menyatukan dua pihak keluarga ya. Maka lebih baik adalah rembuk keluarga gitu. Oke, jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Yang A ini poin 4 ya. Lanjut lagi. Pada saat Eko melakukan KKN bersama teman-temannya di desa C, Eko melihat banyak para bapak duduk warung kopi, sedangkan para istri pergi ke ladang. Eko menyebut bahwa bapak desa C tersebut pemalas. Ya, ada yang tahu nggak nih di daerah mana nih seperti ini nih? Oke, ya. Ini sudah jelas ya, karena salah jawabannya minta maaf. Gitu. Yang hanya minta maaf di sini adalah yang B. Ya, sudah jelas jawabannya B, teman-teman. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Anda adalah orang Jawa Tengah, suka makan manis. Suatu hari, Jawa Tengah manis ya. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda asal Jawa Timur. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Biasanya pedas ya Jawa Timur ya. Maka Anda akan A. Makan seperti biasa waktu paksa. Bisa. Yang B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ya, bisa. C. Mengatakan bahwa Anda baru saja makan di luar. Yang C ini mengada-ngada ya. Yang D. Jujur mengatakan bahwa ada alergi tertentu. Yang D ini buat soal. Di soal ini nggak dibahas ya tentang alergi-alergi. Ini sebenarnya kurang tepat juga dengan konteks soal. Yang ini cara lain untuk menghormati tuan rumah. Nah, yang ini masih belum nyata solusional ya. Dibanding yang opsi E, lebih bagus adalah yang B, teman-teman ya. A sama B sama-sama benar jawabannya. Tapi yang B ini niatnya adalah untuk menghormati, sudah jelas ya. Niatnya nampak yang B lebih bagus daripada A. Ya. Lanjut lagi, nomor 27. Rekan wanita dalam kelompok kerja Anda tidak percaya untuk turut serta dalam proyek luar daerah. Ternyata ketika Anda mencari tahu kebenarannya, atasan ini menganggap bahwasanya wanita itu nggak pantas untuk ikut dalam kerjaan kompleks seperti proyek satu ini. Padahal Anda tahu bahwa rekan Anda ini jauh lebih kompeten. Ya,
ini adalah anggapan ya, anggapan bahwasanya wanita. Dia nggak tahu kompetensi sebenarnya. Jadi mana yang paling tepat? Yang A betul ini tidak keadilan, perlu diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang A ini belum ke solusinya. Yang B memberitahu pihak atasan bahwa rekan Anda ini berkompeten. Yang B ini jelas ya, karena dia ini menganggap, jadi kita infokan anggapan ini keliru selama ini. Yang B cocok dengan konteks soal. Yang C ini malah ini ya menimbulkan masalah baru, coret. Yang D pada pimpinan perusahaan. Yang D juga kurang tepat ya. Ini opsi ketika memang ada bentuk diskriminasi yang nggak bisa diselesaikan lagi dengan baik-baik gitu yang D. Yang E perlindungan dana suara dari beberapa pihak agar dapat melanjuti. Yang E juga tidak perlu sebenarnya teman-teman ya. Ya sudah jelas nih jawabannya adalah B teman-teman. Gitu. Namun ketika yang B ini tidak dapat sudah dilakukan tapi tidak tepat, maka kita sampaikan pada pimpinan gitu ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Anda tugas di Aceh dan sedang belajar dan belum terlalu fasih. Dan saat memberikan layanan pada masyarakat, Anda bertemu seorang yang meminta informasi kepada Anda menggunakan bahasa daerah. Apa yang Anda lakukan? Layanan tersebut dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bisa ya, tahan. Yang B, layanan tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerah juga. Tahan. C, penelitian pada orang tersebut bahwa Anda tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Yang C, tahan juga. Yang D, minta bantuan staf lain untuk menjelaskan. Yang D ini coret ya, kurang cocok ya. Yang D coret. Yang melayani dengan menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Yang E juga coret ya, nggak cocok. Nah, di sini kita masih dilema ya. Jawabnya masih jawaban yang paling tepat. Kita lihat lagi teman-teman. Ini tema tentang apa sih? Tema tentang sosial budaya. Artinya kita mampu beradaptasi dengan baik ya teman-teman ya. Nah, jadi kita utamakan yang mampu beradaptasi gitu. Kalau yang A ini sebenarnya benar, tapi kalau di sosial budaya ini belum terlalu masuk nih yang A ini teman-teman. Nah, makanya di sini ada antara B, B atau C. Nah, kalau yang C ini, yang C ini malah ini ya, malah ini tidak beradaptasi ya gitu. Nah, jadi sudah jelas jawabannya B ya teman-teman ya. Melainkan tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerah juga, gitu teman-teman. Yang namanya bahasa itu kan ala biasa. Ya sering-sering ya makanya terbiasa ya, gitu teman-teman. Nah, makanya di sini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang soal 29. Suatu hari Anda ditugaskan untuk melaksanakan dinas luar ke suatu desa adat. Desa tersebut Anda dijamu dengan makanan yang dalam agama Anda, makanan tersebut dilarang. Ya, ini bukan sosial budaya lagi ya, ini berkenaan dengan profesionalisme integritas. Jadi ketika ada yang berkenaan dengan agama, berarti harus kita ini ya, harus kita tolak gitu teman-teman. Tapi tolaknya harus dengan halus. Kenapa? Karena di sini bicara tentang sosial budaya juga. Yang A nilai mati, yang B ini malah buat masalah baru nih. Tapi tahan dulu nggak apa. Yang C makan sedikit, yang C nilai mati. Yang D tidak makan dan menanyakan hal lain tentang adat kebudayaannya. Dibanding yang D ini lebih sopan ya teman-teman ya. Yang E tidak makan dan memberikan arahan agar mereka tidak makannya karena dilarang agama. Iya, yang dilarang agama betul, tapi bagi agama mereka itu nggak atau adat mereka nggak dilarang. Jadi yang E ini nggak bisa ya gitu. Nggak cocok dengan tema sosial budaya. Jadi jawabannya adalah D teman-teman ya. Sudah jelas di sini. Lanjut lagi. Dalam kantor Anda ada seorang rekan yang sering mengganggu pekerjaan. Tapi secara kebetulan rekan tersebut sedang mengalami kesulitan. Dalam pekerjaan tersebut ada kaitan dengan Anda ya. Sudah jelas ini jejaring kerja ya gitu. Jejaring kerja harus profesional. Jadi ketika ada masalah berkaitan dengan kerjaan kita juga kita harus membantu. Yang A ini segera membantu menyelesaikan tugasnya. Ya, tahan dulu. Yang B ini sepertinya kurang tepat ya, coret. Yang C segera membantu menyelesaikan kesulitan pekerjaannya. Oke, yang C tertahan, yang D menghadapi kesulitan dalamnya jika akan membantu jika benar-benar sulit. Yang D juga bisa, tahan dulu. Yang E tetap fokus dalam pekerjaan saya. Yang E nggak cocok ya, nggak peduli dengan masalahnya. Ya, yang E ini berarti kita malah tugas full yang diselesaikan ya. Padahal sebenarnya di sini ada kesulitan. Kan masalahnya adalah di sini kesulitan dalam pekerjaan. Jadi antara A dan C sebenarnya lebih tepat yang C teman-teman ya. Kita selesaikan hanya kesulitannya aja, bukan semuanya kita selesaikan. Oke, yang C. Antara A dan C yang C. Yang D melalui dengan kesulitan yang dalamnya akan membantu jika benar-benar sulit gitu ya. Nah, yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya, kurang tepat yang D. Kenapa? Karena di sini sulit itu apa namanya ya? Sulit itu relatif ya,
terkadang kita anggap itu mudah, mungkin orang lain sulit dan sebagainya. Jadi yang D ini kurang tepat dalam kondisi jaring kerja gitu, artinya tidak bisa menunjukkan hubungan baik gitu ya dengan rekan kerja lain. Jadi sudah jelas jawabannya C ya teman-teman. Segera membantu untuk menyelesaikan kesulitan pekerjaannya. Oke, nomor 31. Perusahaan mengalami penurunan finansial, sehingga atasan meminta semua pegawai melakukan efisiensi. Kebetulan Anda adalah orang yang bekerja di marketing. Marketing ini pemasarannya. Yang A nilai mati. Yang B sesuai ya dengan pekerjaan kita marketing ya. Promo-promo dari media sosial. Ya bisa menghemat juga, betul. Supplier lebih murah. Nah, kalau mencari supplier ini kan bukan bagian marketing ya. Marketing itu kan hanya udah ada barang jadi kemudian kita kita pasarkan gitu. Kalau supplier ini kan berarti bagian produksi ya, penyedia gitu ya. Jadi yang dapat menghemat biaya pencetakan leaflet. Sorry, saya salah bacanya. Ya betul-betul, yang C ini bisa juga yang C. Yang C bisa. Yang D menurunkan kualitas dari media promosi. Media promosi. Ya, yang D ini kurang cocok ya. Yang E tidak peduli dengan kondisi perusahaan. Yang E coret. Ya, antara B dan C ya. Yang B dan C ini sudah jelas yang B ya teman-teman ya. Selain Selain profesional di sini, temanya juga yang B ini kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya untuk meningkatkan kinerja. Gitu teman-teman. Sudah jelas di sini dibanding yang C, yang B ini sudah lebih hemat lagi biayanya ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 32. Atasan meminta saya untuk melakukan survei. Setelah saya terbiasa dengan melakukan survei dengan membagikan kertas, maka saya akan ya ikutin ya permintaan atasan karena ini bagian dari TIK ini. Yang A ini coret nilai mati. Yang B ini coret juga. Yang C belajar. Oh, ini betul semua ya? Ya, jawabannya adalah C, teman-teman ya. Kalau kita nggak tahu, kita belajar. Yang C. Nomor 33. Saya adalah seorang CPNS. Pada saat wawancara, atasan saya itu menanyakan tentang bagaimana pendapat saya mengenai kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi pegawai negeri. Maka jawaban saya adalah, ya, ini teman-teman kalau kalau bisa melihat, kalau pengertian dari TIK ini ya, dari Permenpan itu sudah bisa jawabnya, pasti jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Efektif ya. Mampu menggunakan teknologi informasi komunikasi efektif ya untuk meningkatkan kinerja. Jadi sudah jelas ini jawabannya A ya teman-teman ya. Gitu. Kita lanjut lagi. Oke, di sini kan yang namanya kinerja itu kan pasti berdampak juga kepada pelayanan ya, kinerja itu. Dan kemudian yang ada juga milih D nih, tuntutan zaman saat ini. Betul, tapi yang A ini yang sudah paling tepat sesuai dengan pengertian dan juga berkaitan dengan ini ya, nilai dasar dan kode etik ASN. 34, ya betul semua ya, ini 34B. Minta tolong bagian IT untuk mengajari saya sehingga saya bisa segera mahir dan mengaplikasikannya di rumah. Nomor 35, Anda adalah staf SDM di perusahaan. Alasan Anda mengadakan rapat untuk membahas mengenai bagian slip gaji secara elektronik oleh email supaya dapat membuat efisiensi waktu. Dan PIC, person in charge-nya adalah Anda. Jadi Anda bertanggung jawab ya. Nah, karena itu bertanggung jawab di sini cari jawaban yang bukan sekedar menerima, tapi kita mengupayakan lanjut sebagai kita penanggung jawabnya. Yang A mendukung atasan Anda menunggu selanjutnya karena tidak terlalu paham mengenai sistem. Yang A ini kurang cocok. Yang B mencoba memberikan usulan mengenai sistem yang akan digunakan. Ya, yang B usulan di sini kan sudah ada ya. Staf SDM. Anda mengadakan rapat untuk membahas mengenai pembagian slip gaji sebanyak. Oke. Yang B ini bisa betul, tapi kalau sebagai staf SDM sepertinya kurang cocok ya. Tapi tahan dulu yang B. Yang C ini merasa bahwa pembagian slip gaji secara elektronik dapat dilakukan. Yang C mati coret. Jadi menganggap bahwa ini disebut baik dan segera berkoordinasi dengan bagian IT perusahaan. Ya. Nah, antara B dan D ya, yang D ini sebenarnya lebih tepat ya, sesuai dengan tugas peran yang dimiliki ya. Gitu, berkoordinasi dengan IT. Jadi nggak hanya kita yang memikirkan teknis sistemnya, kita berkoordinasi dengan tim IT. Saya berusaha mengerjakan apa yang dilakukan walaupun saya belum paham. Ya, yang E ini kurang tepat ya. Gitu. Ya, sudah jelas jawabannya ini D, teman-teman. Menganggap bahwa ide tersebut baik dan segera berkoordinasi dengan bagian IT perusahaan.
Oke, selesai 35 soal dari sahabat CPNS. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ya, setelah teman-teman selesai nanti kelas ini ya, pertemuan dari sobat CPNS, saran saya teman-teman itu perbanyak tryout ya, perbanyak latihan-latihan sehingga apa namanya? Database teman-teman tentang soal-soal yang beredar itu semakin banyak gitu. Silakan aja browsing seluas-luasnya dari berbagai sumber ya. Yang free juga banyak kok teman-teman, yang googling aja gitu ya, FR tahun lalu gitu. Gabung di gratis dari YouTube dari mana-mana. Yang penting jangan sampai nggak ngerjakan soal lagi karena nanti bisa lupa teman-teman. Apalagi TIU ya gitu, disering-seringin lah ngitung-ngitung tanpa alat bantu gitu. Paling nggak sehari ada soal-soal kerjain sehingga terbiasa nanti ngitung cepat. Gitu. Kalau TKP sebenarnya nggak terlalu sulit sih, cuman butuh konsentrasi aja karena waktunya sih, terbatas waktu. Jadi kadang karena baca cepat, ada hal-hal yang stressing soalnya yang penting-penting atau urgent, ada poin-poin pentingnya kita kelewat gitu ya, karena buru-buru tadi. Itu doang sih. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita sudah dulu ya kelas malam ini. Ini pertemuan 9 dan minggu depan adalah pertemuan terakhir. Oke, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat istirahat buat teman-teman semua. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini ya. Oke, kalau gitu saya end meeting for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.